kepada negara sendiri. Kok bisa begitu? Ya, nggak malu kamu, ya. Kalau kamu mengharap negara ini kacau, terpecah belah, saya kok malah takut. Indonesia mulai dijajah China loh. Pasti lagi banyak dengar nih, faktanya sekarang lagi terjadi badai PHK besar-besaran. Tuh berhasil, PIK 2 berhasil, tunggu tanahmu selanjutnya. Saya sampaikan bahwa kalau masuk di tempat ini di atas jam 9 harus pakai paspor, harus minta izin kepada pemilik. Yang mau masuk ke sana katanya harus cop paspor. Ini Indonesia loh, yang ini Indonesia, kok harus cop paspor pula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video dan ngebahas tentang Apesindo yang sempat viral di kalangan media sosial dan juga di media TikTok. Dan di video kali ini para sahabat dan teman-teman, banyak yang tidak tahu tentang adanya Apesindo yang selalu merunyam dekat TikTok, yang selalu memburuk-burukkan negara jiran. Bahkan setiap hari mereka live dekat TikTok yang dibahas itu negara jiran para sahabat. Dan mungkin yang tidak tahu tentang oligarki yang ada di PIK 2, bahkan turis di dalam negeri sendiri macam itu. Ada sebuah video yang memperlihatkan seorang pengendara motosikal yang mau masuk ke sana katanya harus cop paspor. Ini Indonesia loh, yang ini Indonesia, kok harus cop paspor pula? Bukannya ini Singapura ataupun Malaysia ataupun Brunei. Aduh, banyak orang yang masih tak sadar bahwasanya oligarki orang Tionghoa ini mau menguasai negara Indonesia. Ada sebagian sahaja orang yang paham dengan adanya Tionghoa yang mau menguasai di sana para sahabat. Dan kalau Mas Farhan menengok sebuah video dari Apesindo ini, Mas Farhan mau tepuk jidat dan mau ketawa gimana gitu. Kok mereka bukannya menyibuk tentang penjualan mereka, omset mereka, tentang untuk menguasai Indonesia, kok malah menyibuk jiran kita? Itu yang paling, bukannya kalian itu mau menyibuk untuk menguasai Indonesia? Aduh, kalian itu harus stop lah Kokori, harus move on lah Kokori. Dan teman-teman penasaran seperti apa ocehan Apesindo di dalam videonya dan selalu menyebut-nyebut nama Mas Farhan. Ini dia videonya. 98 sudah lewat, ngapain disebut-sebut, ya? Kamu ini orang Indonesia, ya, jangan malu-maluin. Kok seneng negaranya itu rusuh gitu loh, kok seneng negaranya itu rusuh. Dan nampak-nampaknya ya kalian ini, kamu sama geng kamu, si Iki, JP, ya, Borunaga, Olanwe, Zainal Story, Toha, ya, Mr. Bas dan lain-lain itu satu geng semuanya ya, dugaannya ya. Kalian ini kok seneng gitu loh memuja-muji negara asing ya, sengaja atau tidak sengaja digunakan mereka sebagai alat untuk kampanye hitam kepada negara sendiri. Kok bisa begitu? Ya, nggak malu kamu, ya. Kalau kamu mengharap negara ini kacau, terpecah belah, saya kok malah takut, ya. Di negara yang kamu sekarang kerja ini, kamu tinggal ini, mereka lah yang akan terpecah belah karena politik identitas, isu perkaumannya sangat teruk, sangat buruk, ya. Orang-orang di Sabah dan Sarawak pun nggak suka dengan permainan politik di Semenanjung. Mereka benci banget dengan permainan-permainan kotor di Semenanjung, ya.
Kalau kamu mengharapkan NKRI ini terbelah-belah, nggak bisa. Kita ini tahu permainan kalian semua, ya. Kasih tahu itu penyokong-penyokongmu, dan kalau ada kakak pembina kamu, bos-bos kamu, orang-orang tempatan, tokoh-tokoh tempatan, ya, yang menjadi bapak pembina atau kakak pembinanya kamu di sana, kasih tahu, nggak akan berhasil. Propaganda itu, ya, ketawa kita di Indonesia. Kamu bilang Malaysia aman, Malaysia indah berbunga-bunga. Buktinya Malaysia itu banyak masalah. Dan kamu sama geng kamu, si Iki, ya, Zainal, Toha, nggak pernah akan buat konten, ya, menunjukkan Malaysia sebenar-benarnya seperti apa. Ya kan, selalu macam kayak surga, ya, nggak ada masalah, semuanya baik, ya, berasnya berlimpah, ya, berlimpah kalau ada ringgitnya. Kalau ada 40-50 ringgit beli beras di supermarket, ya ada barangnya, ya. Sama di Indonesia, LPG kita nggak kekurangan LPG, asal ada duit. Beli yang nggak subsidi pasti ada, diantar ke rumah, jangan khawatir, ya. Udahlah, jangan buat konten-konten bodoh, ya, propaganda terus untuk negara asing, ya, nggak malu kalian, oke? Dan tolong harus diingat, ya, konten-konten kalian sudah ditonton oleh orang banyak, orang-orang pemerintahan, orang-orang partai, TNI dan sebagainya, sudah tersebar kemana-mana itu muka-muka kalian itu, ya. Tinggal pemerintah kita aja mau menegakkan hukum dengan serius enggak, kalian diproses hukum apa enggak. Kalau konten-konten kalian banyak yang melanggar hukum di Indonesia, oke? Berhenti, ya, berhenti untuk menjilat-jilat, ya. Nggak ada loh TKI TKW di negara lain yang buat konten-konten macam kalian begini, ya. Dan jangan bergaul dengan kelompok-kelompok ultranasionalis di sana, ya. Harus ada marwah, harus ada harga diri. Meskipun negara kita banyak masalah, ya, nggak patut kita memburukkan negara kita, apalagi di negara asing, ya. Cari solusinya, ya. Jangan cuma nyinyir di negara orang, apalagi atas pesanan, dugaannya, ya, pesanan dari oknum-oknum di sana, orang-orang yang nggak suka dengan negara kita, ya. Itu nasihat saya buat kamu, oke? Pagar mereka nih kayak pagar Gaza, pagar Palestina. Lihat gedung-gedung tinggi itu, kalian bangun menggusur rakyat. Bapak Presiden Prabowo, lihat rakyatmu digusur. Lihat rakyatmu menderita. Lihat anak-anak ini mau dibawa kemana mereka? Sekolah nggak ada, tiap hari banjir demi konglomerasi yang kalian bangun di sini. Tidak jelas kalau digusur dia pindah kemana. Saya nggak bisa. Iya Pak, coba sini maju Bu. Bu maju ke sini Bu. Pengambil kebijakan lihatlah. Maju kemana Bu? Ke sini. Ratusan ribu rakyat seperti ini. Kalian gusur di kampung mereka. Lihat anak-anak. Lihat anak-anak. Mereka mau hidup kemana anak-anak seperti ini? Nih, anak-anak masih kecil. Kalian masih kecil. Kalian gusur, kalian apa? Tega kalian. Coba anak-anak kayak begini. Ya Allah. Mereka mau pindah kemana? Cari hidup di mana? Kalau nggak kita. Sementara kalian bangun seperti itu. Ya, Pak. Kalian usir rakyatmu. Kalian bangun seperti itu. Sadis kalian. Ya, Pak. Sebelum ada bangunan yang kalian bikin ini, mereka tidak pernah banjir. Sekarang tiap hari mereka mengalami hal seperti itu. Jadi berhentilah kalian berbohong, membohongi, menjual. Dan para pendukung-pendukung penggusur rakyat ini, dosa kalian sangat besar.
Rakyat sejak dulu tinggal di sini kalian usir seperti ini. Lihat anak ini kalian mau bawa kemana? Hidup seperti apa mereka nanti ini? Saya nggak tahu hati kalian. Termasuk para tokoh-tokoh pensiunan jenderal, kiai-kiai yang membela penggusur rakyat ini. Lihatlah mereka. Nggak tahu saya kalian tuh masih punya hati nurani apa tidak. Saya sampaikan bahwa kalau masuk di tempat ini di atas jam 9 harus pakai paspor, harus minta izin kepada pemilik di kantor marketing, karena ini sudah dikuasai oleh pihak swasta. Jadi harus pakai paspor ya. Jadi kalau kita ke Pantai Indah Kapuk itu seperti turis di negeri sendiri. Gimana cara melapor? Parah. Kita menyelenggarakan upacara secara khusus di lahan ini. Ini adalah lahan yang ketika proklamasi dikumandangkan belum ada tanah ini. Ini adalah lahan baru, tapi kita ingin kirimkan pesan kepada semua bahwa ini bukan lahan milik pribadi. Ini adalah lahan milik negara Republik Indonesia. Di tanah ini ada tanah Indonesia. Di air ini ada air Indonesia. Inilah tanah air Indonesia. Dan pesan itu kita kirimkan kuat dari tanah yang baru kita saksikan ini. Saudara-saudara sekalian turut menjadi saksi. Saudara-saudara sekalian turut menjadi bagian dari yang memastikan bahwa di ibu kota ada keadilan, di ibu kota ada kepastian hukum, dan insya Allah ini akan bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita dan anak-anak dari anak. Sementara itu, proyek Big 2 bukanlah proyek untuk kepentingan umum, karena bukan untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, melainkan hanya untuk kepentingan korporasi properti, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran dan kekayaan oligarki properti, aguan, dan konco-konconya. Alhasil, proyek Big 2 tidak boleh dilabeli PSN. Lalu cara membebaskan lahannya menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang langsung mengambil tanah rakyat tanpa negosiasi dengan dalih untuk kepentingan umum. Big 2 murni proyek swasta, tidak ada kaitannya dengan kepentingan negara, sehingga status PSN yang diberikan negara harus dicabut karena bertentangan dengan undang-undang. Ketiga, kerugian yang dialami negara berupa munculnya entitas negara dalam negara, berupa kawasan perumahan eksklusif, dan berkurangnya potensi pendapatan negara dari sektor PPH dan BPHTB dalam peralihan hak atas tanah karena dampak status PSN proyek Big 2 adalah salah satu pelanggaran hukum yang terkategori korupsi dengan menyalahgunakan wewenang atau melakukan perbuatan melawan. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahkan kalau kita merujuk dari sebuah video yang kita sudah simak tadi ya, bahkan banyak orang yang tak setuju dengan adanya Tionghoa yang menguasai di Indonesia. Mungkin kalau kita menengok dari sebuah sejarah dari nenek moyang kita. Dulu Mas Farhan juga ada sebuah cerita lah daripada nenek moyang Mas Farhan dari orang asli pribumi yang bukan untuk menjajah di negara Indonesia ya. Bahkan mereka berperang untuk melawan penjajah dulunya. Bukan kayak bangsa Tionghoa yang datang untuk menguasai dan menanam bisnis dan menjadi investor dan mau menguasai di sana. Bukan macam itu. Dulu di tragedi 98 itu, Mas Farhan dengar sendiri dari Mbah Mas Farhan sendiri dulu. Terjadi tragedi di 98 itu, kalau teman-teman coba share lah di Google ataupun di YouTube ataupun di mana-mana website, mesti kalian itu sudah tahu para sahabat. Mas Farhan tak mau membuka aibnya si Apek Sindo ini. Biar kalian itu tengok sendiri lah para sahabat. Dan dulu di kampung Mas Farhan itu,
memang tak ada orang Cindo para sahabat. Kalau di kawasan kampung Mas Farhan itu tak ada orang Cindo, seperti semua orang pribumi. Dengan adanya tragedi itu, banyak orang yang berlarian sampai pergi ke Jawa itu, ke kampung Mas Farhan itu, sampai di sana itu menetap dan dan membuka bisnis. Sampai sekarang itu malah membesar para sahabat. Itu bisnis-bisnis mereka itu membesar, membludak sampai sekarang. Jadi kalau Mas Farhan menengok sebuah Apexindo itu, Kokori itu bercakap tentang politis, tentang selalu mengikut campur dengan urusan negara jiran. Itu Mas Farhan ketawa. Kenapa Kokori ini selalu menyibuk pasal itu, sedangkan kaum mereka tak menyibuk. Mereka itu selalu, kalau yang tahu Mas Farhan itu dari nenek-nenek moyang Mas Farhan itu yang bercakap dengan Mas Farhan, memang orang Tionghoa itu kalau memang untuk bekerja, untuk berniaga, memang mereka itu menguasai para sahabat. Bahkan produk-produk dari Tionghoa ini boleh membangkrutkan sebuah perusahaan karena dari harga yang murah dan juga kualitas yang agak abal-abal sedikit lah, tapi boleh dipakai lah macam itu. Jadi banyak orang kita itu yang tertipu, tak membeli barang produk di dalam negeri, malah membeli produk yang ekspor dari luar negeri macam itu, yang dijual di tanah kita, yaitu di negara kita. Akhirnya sekarang banyak yang orang kena imbasnya, seperti pabrik-pabrik tutup dan juga banyak orang yang kena PHK juga. Itulah semua imbasnya para sahabat. Dan kalau orang yang bersekufu yang masuk dalam live-nya itu, yang selalu masuk dengan ocehan si Apexindo itu, Mas Farhan itu ketawa. Kalian itu dibodoh-bodohin sama mereka itu. Apalagi kalau kalian itu orang Islam. Aduh, malah bersahabat dengan orang Sindo. Aduh, parah para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Mas Farhan sebenarnya sudah lama tak mengulas itu Apexindo, karena tadi itu nyetik video Mas Farhan juga geram dulu. Mungkin videonya sampai di sini. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.